Dari tadi suasana memanas ini karena sepak bola Piala Dunia sudah batal lagi, repot kita. Jadi ya kita bulan puasa ini kita kasih turun tensi sedikit. Jadi dari tadi saya memberikan apresiasi untuk Bulog karena baru-baru kami kunjungan ke Jawa Barat, memang kelihatannya harga stabil ya, ada lonjakan tapi sedikit sekali. Tapi ternyata itu banyak dimasuki beras import. Jadi saya sih no problem, yang penting masyarakat itu ada makan, ada beras. Memang sekarang lagi saat-saatnya mau panen raya ya, cuma berasnya, gabahnya belum masuk sampai ke pasaran. Sambil kita menunggu, memang kita memilih kebijakan supaya jangan terlalu terjangkit penyakit impor. Tapi kita lebih mendahulukan kondisi di lapangan. Untuk jangka pendek perlu diantisipasi ya. Kalau tidak ya bisa menyulitkan kita semua ya. Rakyat kalau lapar itu dia teriak, malah demo tambah lagi. Kita cukup Pak Presiden yang pusing 2 minggu saja mengenai bola. Kita DPR jangan pusing, kita tetap melakukan kontrol pengawasan yang ketat di lapangan. Jadi terima kasih banyak Pak Kabulog. Ya kita harapkan agar data impor ini jangan sampai bisa menyebabkan kejadian-kejadian yang lalu bisa terjadi penumpukan beras disposal. Ini yang kita antisipasi. Kalau ke depan mengenai pembelian gabah memang memang satu kendala ya. Kita tetapkan harga satuan gabah terlalu rendah, masyarakat nggak mau jual. Terlalu tinggi, ya inflasi. Ini dilema. Saya lihat-lihat, saya bilang ini memang dilema. Tapi kita cari jalan tengah ya. Kalau memang data produksi beras dari pertanian itu akurat, saya kira tidak ada masalah, stok beras tetap ada. Cuma datanya seperti tadi, data antara Bappenas dengan pertanian sedikit beda, walaupun kita alasan bulannya beda, segala macam beda ya. Tapi kenyataan di lapangan memang beras tidak ada. Ini yang kita harus jujur. Intinya jangan ada dusta di antara kita. Ini semua kita kan berjuang untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Itu hal yang mengenai kontradiksi atau ini terima tolak atau dukung dan tidaknya mengenai kebijakan impor. Kalau barang itu ada, ngapain kita impor? Tapi kenyataan di lapangan ini yang kita harus real melihatnya. Cuma ya kembali lagi harus waspada sehingga tidak terjadi penumpukan. Kita sih berpihak kepada masyarakat, kepada petani. Tapi kalau karena satu dan lain hal, kalau beras ini tetap ditahan, kasihan kan yang konsumennya lebih banyak dari petani ini, masalahnya kebutuhan akan beras ini. Jadi ke depan saya kira kita tetap melakukan pengawasan yang lebih ketat, khususnya Komisi 4. Dan yang satu lagi mengenai Indofood, saya kira Indofood perlu melakukan pengontrolan tentang Indofood, sorry. Sekali-kali ke Seleo nggak apa-apa. Ya, nanti jangan sebentar lagi fast food coba. Pak Edward, ya. Asal jangan fast food aja. Jadi mengenai ID Food ini kita tetap memberikan apresiasi karena ada BUMN yang di bawah ID Food. ID Food ini kan sejak awal bergabung di bawah bendera ID Food ini kan masih mengalami stagnan ya, artinya belum sehat lah. Jadi upaya apapun yang dilakukan oleh ID Food kita harus memberikan apresiasi. Memang membutuhkan satu proses waktu yang akan menjawab itu, karena setiap kebijakan ini belum tentu bisa pas
bisa diterima oleh semua pihak. Setiap orang punya kendala dan permasalahannya sendiri-sendiri. Itu mengenai Adifood. Kalau mengenai pupuk Indonesia, mudah-mudahan ini nggak salah sebut pupuk Indonesia, PI ya Pak Direktur. Jadi saya sangat memberikan apresiasi dengan pengadaan 1000 kios lagi. Itu sangat baik untuk pendekatan pelayanan. Yang penting diharapkan agar betul-betul pupuk itu bisa tersedia. Tujuannya kan untuk mendekatkan pelayanan. Sekarang yang bermasalah itu pada tahap pendistribusian untuk sampai kepada kios yang bersangkutan. Itu permasalahan di situ, Pak. Seperti pada saat musim tanam, pupuknya belum ada. Pada saat mau pemupukan, ini kendala itu klasik. Setiap kali itu, belum lagi harganya. Betul, dari standar pupuk subsidi ini sudah ada harganya sekian. Tapi kadang-kadang di lapangan ya, itu bisa terjadi miss dalam penyaluran pupuk. Mereka tahu bahwa pupuk lagi kosong dan sangat dibutuhkan oleh petani. Maka terjadi permainan harga. Pupuk subsidi aja masih terjadi permainan harga. Karena setiap petani itu wawasan dan pengetahuannya tentang pupuk subsidi tidak sama. Jadi mudah diputar makna ini. Belum lagi ya ada penyimpangan-penyimpangan yang lain ya. Jadi saya harapkan agar pupuk subsidi ini betul-betul bisa dinikmati oleh masyarakat. Dalam penyalurannya harus tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna. Jangan sampai dikirim NTT, nanti sebentar sudah dipindahkan ke tempat lain lagi. Ini hal-hal ini terjadi. Cuma ya kita, bukan tugas kami DPR RI untuk melakukan penyidikan atau penyidikan. Kami hanya mengontrol dan menyampaikan hal-hal penyimpangan ini kepada bapak-bapak yang selama ini menangani tentang pupuk subsidi ini. Jadi ya janganlah dianggap remeh, karena kita berjuang ini masih banyak orang susah, orang miskin di daerah-daerah terpencil, terluar, termiskin lagi. Jadi itu memang repot. Jadi itu mengenai pupuk subsidi. Tapi kami sangat berharap sebagai wakil rakyat agar hal-hal yang kami sampaikan di sini bisa mendapat apresiasi dan mendapat dukungan, sehingga jangan kita berulang tahun terus. Nanti dikira DPR ini hanya datang, duduk, dengar, diam, duit, ngantuk lagi. Padahal kita begitu gesit untuk menyampaikan hal-hal yang kita alami di lapangan. Jadi manfaatkan kewenangan bapak-bapak sekalian, tugas dan kewajiban ini bisa benar-benar bermanfaat bagi nusa dan bangsa, saya kira. Itu Adifood, pupuk Indonesia. Bulog sudah. Satu lagi apa ini? Oh, pangan. Badan Pangan Nasional. Ya kita harus terima, karena koreksi DPR RI ini kan betul-betul mendapat informasi dan mengalami keadaan yang ada. Jadi dalam penentuan HPP, harga pembelian pemerintah ini betul-betul harus diperhitungkan. Kalau harga pemerintah rendah, pasti namanya pedagang, mau cari untung, dia pasti jual secara komersial kepada swasta. Jadi itu yang membuat Bulog seolah-olah tidak bisa melakukan tugasnya dalam menyerap beras gabah petani, karena memang selisih harga. Jadi kita harapkan agar dalam menentukan HPP atau dalam melakukan beras cadangan pemerintah ini betul-betul harus memperhitungkan baik dari segi ekonominya, dari segi kemasyarakatannya, semuanya harus sinkron. Hanya ini, jadi saya hanya mengulas itu garis besarnya saja, efeknya saja, dampaknya saja yang saya mau bicara. Kalau ngomong data ini, kita ngomong bolak-balik, data ini tidak pernah sama. Jadi ini membuat kesulitan baik untuk bapak-bapak dan juga baik sebagai kami pengontrol atau pengawas ini.
Untuk itu, ya, saya selalu berharap ke depan agar ada perubahan yang nyata. Terima kasih banyak. Hanya ini yang kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pandangan fraksi. Terima kasih banyak pimpinan, Bapak Ibu Mitra Komisi 4. Salam.